Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini menurut bahasa Yunani itu disebut sistemo dan bahasa Inggris itu sistem. Jadi sistem ini memiliki arti yaitu kumpulan bagian yang saling terhubung secara teratur atau saling berkesinambungan. Nah, jadi apa sih sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran itu merupakan tata cara dalam pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain karena adanya transaksi ekonomi. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian di sini ada 3, yaitu elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, sebagai jaringan utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Yang C, pendorong efisiensi perekonomian nasional. Jadi intinya peran sistem pembayaran ini juga untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mengendalikan kebijakan moneter. Nah, adapun komponen sistem pembayaran di sini ada 6. Yang pertama yaitu kebijakan sistem pembayaran. Kita ketahui bahwa kebijakan sistem pembayaran ini antara satu negara dengan negara lain pastinya berbeda. Nah, biasanya kebijakan sistem pembayaran ini ditentukan oleh bank sentral di negara tersebut. Itu dikarenakan sistem pembayaran selalu berhubungan erat dengan sistem moneter dan sistem perbankan. Jadi kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Yang kedua, kelembagaan sistem pembayaran. Jadi kelembagaan di sini adalah lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan sebagai sistem pembayaran. Jadi lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran yaitu adalah bank sentral, bank-bank dan lembaga clearing, pasar modal, penyediaan jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan dalam sistem pembayaran ini adalah alat pembayaran non-tunai, baik berupa paper base, yaitu seperti cek, maupun card base seperti kartu kredit. Yang keempat, mekanisme operasional sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran non-tunai diperlukan mekanisme operasional untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain. Nah, di sini harus menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta memastikan dana itu memang diterima oleh pihak yang dituju. Nah, mekanisme operasional sistem pembayaran ini antara lain yaitu clearing, SKNBI, transfer dana melalui RTGS, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu infrastruktur teknis. Infrastruktur teknis ini merupakan komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan pemindahan dana, seperti message format, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras, dan lain sebagainya. Jadi keberadaan infrastruktur teknis ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang terakhir, yang keenam, yaitu perangkat hukum. Nah, jadi perangkat hukum di sini maksudnya bahwa sistem pembayaran ini memiliki undang-undang dan peraturan-peraturan yang memang terkait dengan sistem pembayaran. Adanya perangkat hukum akan menjamin adanya legalitas penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, jadi tadi kan mekanisme operasional sistem pembayaran itu ada 2. Selain ada 2, memang ada yang lain. Cuman di sini akan dijelaskan 2 saja, yaitu BI, RTGS, dan SKNBI.
BI RTGS atau Real Time Gross Settlement yaitu merupakan pemindahan dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan setiap transaksi individual. Kalian dapat melihat alurnya. Pertama di sini bank mengirim, mentransfer ke bank sentral RTGS. Selanjutnya sentral sistem RTGS ini mengirim ke bank penerima. Dan setelah itu akan diterimanya konfirmasi nanti dari sentralnya. Nah, jadi tujuan BI RTGS ini adalah dimana dia menyediakan fasilitas transfer dana agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya juga memberikan kepastian penyelesaian transfer dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat. Menyediakan informasi bank peserta BI RTGS secara cepat dan lengkap, meningkatkan kedisiplinan dalam profesionalitas bank peserta BI RTGS dan mengurangi adanya risiko-risiko saat penyelesaian transaksi. Yang terakhir yaitu SKNBI, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Jadi clearing ini merupakan pertukaran data dari keuangan elektronik antar peserta clearing atas nama peserta maupun nasabah peserta yang terhitung akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, SKNBI ini merupakan sistem clearing Bank Indonesia yang terdiri dari clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara internasional. Nah, jadi dari uraian di atas dapat kalian lihat bahwa BI, RTGS, dan SKNBI ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi transaksi ekonomi. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia sangat menjaga dan merawat sistem-sistem tersebut agar memperlancar transaksi keuangan. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.